Salve fratres te iterum videre patris allegro veritas liberavit vos. Welcome into the jungle of gagasan dan ide. Tapi Anda datang ke sini masuk ke dalam belantara Katolik, di mana terjadi kosmos yang menawan, bukan kaos ala Protestantisme. Untuk kuliah kita pada malam hari ini saya memilih topik yang agak menyentil tuduhan orang-orang Protestan terhadap persekutuan para kudus. Bagaimana persekutuan para kudus dihayati oleh orang Katolik. Nah, ada satu hal yang menarik untuk kita bahas adalah tentang okultisme, New Age, dan perantara arwah. Sebagaimana yang dituduhkan terakhir kalinya oleh Patrick Smith ketika menyentil doa kepada para kudus. Maka saya beri judul pertemuan kita pada malam hari ini, Tuhan bukan Google dan surga bukan pusat layanan pelanggan, Glenn Center. Bantahan Katolik terhadap okultisme, New Age, dan perantara arwah. Saya pikir kalian follower saya familiar ya dengan kata-kata seperti okultisme, New Age, dan perantara arwah. Oke. Tuhan bukan Google dan surga bukan pusat layanan pelanggan. Mari kita mulai dengan sebuah ironi yang terlalu sering terjadi. Seorang Katolik yang rajin misa, bahkan mungkin aktif di lingkungan paroki, tapi begitu gelisah soal masa depan, langsung mencari pencerahan dari dukun, tukang tarot, atau peramal malaikat di Instagram. Atau apa yang biasa di sini. Yang rame di TikTok ini apa ya? Apa namanya? Kodam. Nah, alasan klasiknya biar tahu gambaran hidup ke depan. Seakan-akan Allah yang menciptakan langit dan bumi belum cukup kredibel untuk mengatur perjalanan hidupnya. Kodam, ya, terima kasih. Fenomena ini bukan hanya soal budaya lokal atau sekedar hiburan, ya karena itu melalui platform seperti ini. Ini adalah gejala krisis iman yang dibungkus glitter New Age, ramalan zodiak, dan testimoni horor di TikTok. Popularitas paranormal daring, live streaming medium berbicara dengan arwah, dan workshop membuka mata ketiga adalah bukti bahwa banyak orang lebih percaya pada energi semesta yang kabur definisinya daripada pada Sang Pencipta yang jelas-jelas menyatakan firman-Nya. Gereja Katolik sejak awal tegas melarang segala bentuk okultisme, praktik New Age, dan komunikasi dengan arwah. Bukan karena kuno atau kolot, tapi karena logika iman, hukum Allah, dan akal sehat semuanya sepakat. Bermain-main dengan dunia roh di luar wahyu ilahi adalah mengundang bencana, baik secara spiritual maupun psikologis. Nah, ironisnya saudara-saudari, dunia modern yang mengaku rasional justru menjadi pasar empuk bagi kebodohan rohani. Di satu sisi, mereka menuntut bukti saintifik untuk mujizat. Di sisi lain justru percaya begitu saja pada kartu tarot yang ditarik acak, atau pesan leluhur, atau pesan kodam yang disampaikan oleh orang asing dengan tatapan kosong dan nada mistis. Ini bukan pikiran terbuka seperti klaim penggemarnya, tapi pikiran yang lubangnya terlalu besar sehingga akal sehatnya ikut jatuh keluar. Nah, dalam pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mengurai posisi gereja secara sistematis. Yang pertama, fondasi kitab suci dan magisterium yang tegas melarang praktik ini. Kemudian penjelasan tomistik, filsafat tomistik tentang mengapa ini bukan sekedar dosa kecil, tapi pengkhianatan terhadap iman itu sendiri. Juga kita akan sertakan analisis psikologis dan sosiologis tentang mengapa orang tetap tergoda, bahkan setelah tahu risikonya. Dan ada juga panduan pastoral untuk keluar dari jeratnya. Plus sedikit beda satir terhadap klaim spiritual tidak beragama ala New Age. Nah, saudara-saudari, karena kalau iman adalah pelita, maka okultisme adalah angin ribut yang berusaha memadamkannya. Dan tugas kita bukan hanya melindungi nyala itu, iman itu,
tapi juga membuka mata siapapun yang tanpa sadar sedang meniup apinya sendiri, api iman. Mari kita lihat bagian yang pertama, fondasi kitab suci dan magisterium gereja Katolik. Ada larangan eksplisit dari kitab suci. Alkitab, kitab suci kita, tidak pernah ambigu soal okultisme. Ulangan bab 18 ayat 10 sampai 12 itu sudah jelas. Jangan ada di antara umat Allah yang menjadi tukang ramal, penyihir, atau yang mencari petunjuk dari orang mati. Levitikus atau Imamat 19 ayat 31 menambahkan, jangan berpaling kepada arwah atau roh beramal, supaya kamu jangan menjadi najis karena mereka. Ini bukan sekedar aturan perjanjian lama yang sudah lewat, karena prinsipnya bersifat permanen. Jangan ganti Tuhan dengan makhluk ciptaan. Bahkan Yesus di Matius bab 6 ayat 33 memerintahkan untuk carilah dahulu kerajaan Allah, bukan cek ramalan bintangmu dulu. Virgo apa Pisces? Satirnya adalah bahwa Israel zaman Musa saja sudah dikasih peringatan keras tentang okultisme ini. Tapi umat Katolik abad ke-21 justru bangga upload hasil reading kartu tarot. Nah, hasil pembacaan kodam ke story Instagram lengkap dengan musik dramatis. Ironis bukan? Itu tentang fondasi kitab suci dan magisterium. Kemudian dari Katekismus Gereja Katolik, ini ada bukan saran tapi perintah. Katekismus Gereja Katolik, paragraf 2115 sampai 2117, menegaskan larangan ini tanpa tedeng aling-aling. Semua bentuk divinasi itu maksudnya pengilahian, dari kata divine bahasa Inggris. Divinasi, pemanggilan arwah, cenayang, dan usaha mengungkap masa depan di luar wahyu Allah harus ditolak. Alasan utamanya, yang ini menghancurkan kepercayaan pada Providentia Dei, penyelenggaraan Allah. Menghormati pihak ketiga seolah-olah mereka punya otoritas ilahi, dan membuka pintu bagi pengaruh yang menipu. Dengan kata lain, divinasi, pengilahian, melihat hal lain sebagai yang ilahi, yang secara salah dituduh oleh Protestan terhadap Katolik terhadap persekutuan para kudusnya. Divinasi adalah spiritual adultery, membagi hati yang seharusnya utuh untuk Allah. Ya. Kemudian ada konsistensi dari magisterium. Dari Konsili Trente sampai dokumen Vatikan modern, garis besarnya tetap sama. Manusia tidak boleh mencari pengetahuan atau kuasa spiritual di luar wahyu. Tidak ada versi Katolik dari tarot atau kodam atau horoskop yang bisa dibaptis jadi rohani. No, there is nothing. Jadi mengira bisa memurnikan tarot supaya Katolik adalah seperti mengira bisa mencuci racun sianida pakai air suci. Secara liturgi mungkin kreatif, tapi secara teologi tetap mematikan. Jadi jangan pikir kamu bisa membaptis racun sianida. Enggak mungkin. Tetap akan mati total. Mati mengenaskan. Nah, mari kita lihat perspektif Thomistik. Ini landasan filosofisnya. Kenapa yang seperti ini, tanya-tanya kodam, cek-cek ramalan bintang, praktik New Age, itu bukan sekedar dosa kecil. Bukan sekedar dosa kecil, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam dari Kupang, Kota Karang. Kalau bagi sebagian orang okultisme itu cuma iseng atau hiburan, bagi Santo Thomas Aquinas ini jelas bukan main-main, Ya. Dalam Summa Theologica Pars Secunde, pertanyaan ke-92 artikel 1 dan 2, Aquinas menjelaskan bahwa superstisi, tahyul, adalah penyakit rohani karena memberi kuasa ilahi pada ciptaan. Entah itu batu, kartu, bintang, atau medium yang katanya bisa channeling, menyalurkan roh orang mati. Ya. Dalam bahasa sederhana, itu sama saja seperti mengirim undangan VIP ke makhluk ciptaan untuk duduk di kursi yang hanya milik sang pencipta. Bisa tangkap analogi ini ya. Kasih undangan VIP kepada makhluk ciptaan,
untuk duduk di kursi yang sebenarnya milik Sang Pencipta. Salah bro, melanggar tatanan alam semesta. Karena apa? Yang pertama, ini pengkhianatan terhadap virtue of religion, kebajikan keagamaan. Aquinas menegaskan bahwa virtue religio, itu kebajikan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, menuntut kita untuk menghormati dan menyembah Dia saja. Ketika kita mencari petunjuk hidup dari tarot atau energi kosmik, kita secara implisit mengatakan bahwa Allah kurang kompeten memberi arah hidup. Itu bukan cuma ketidaksopanan rohani, itu pengkhianatan. Ya. Yang kedua, menurut Aquinas, ini menghancurkan virtue of faith. Jadi ada berkhianat terhadap virtue of religion, menghancurkan virtue of faith. Iman adalah menyerahkan seluruh diri pada wahyu Allah. Ya, kata Santo Thomas Aquinas. Begitu kita mencoba bypass wahyu demi info eksklusif dari arwah atau ramalan bintang, kita sedang menggali fondasi iman kita sendiri. Gali kasih hancur maksudnya. Analogi kasarnya seperti ini. Mengaku setia pada pasangan, tapi tetap janjian makan malam diam-diam dengan mantan, karena katanya dia lebih paham aku. Ini analogi masuk gitu ya. Analogi begini pasti cepat masuk ya. Mengaku setia pada pasangan, tapi diam-diam tetap janjian makan malam dengan mantan, karena alasannya bilang mantan saya lebih paham dengan aku dong. Oh, kemudian menurut Aquinas ini adalah bentuk distorsi the order of being, tatanan ciptaan. Distorsi, merusak. Bagi Aquinas, tatanan kosmik alam semesta ini adalah hierarki yang dijaga oleh kebijaksanaan Allah. Ketika manusia mencoba mengakses dunia roh di luar jalur yang Allah tetapkan, yakni doa, sakramen, dan wahyu, mereka menciptakan disorder, ketidakteraturan, sama seperti menyewa pilot ilegal untuk menerbangkan pesawat. Mungkin kelihatan keren di awal, tapi berakhir dengan jatuh bebas. Ini lagi bahasa analogi. Ya, saudara, kemudian masih menurut Aquinas, ini adalah ilusi kuasa dan realita perbudakan. Okultisme itu sebenarnya menjual ilusi kendali. Kamu bisa tahu masa depan. Kamu bisa mengubah nasib. Thomisme membongkar kebohongan ini. Yang Anda dapat bukan kuasa, tapi ikatan. Sekali kaki melangkah ke dalam lingkaran ini, Anda akan dibimbing bukan oleh Roh Kudus, tapi oleh entitas yang pekerjaannya memang menyesatkan. Hati-hati. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, dalam logika Thomistik, okultisme bukan sekedar pelanggaran kecil. Ia adalah sabotase terhadap relasi utama manusia dengan Allah. Mirip dengan memotong kabel rem mobil, lalu berharap selamat di tikungan tajam. Ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit, saya lupa catat di sini. Apa itu kekuatan metafisik? Kalau menurut Aquinas itu ada kekuatan natural, ada kekuatan preternatural, dan ada kekuatan supranatural. Nah, kekuatan natural itu mudah dialami secara empiris, dialami secara empiris. Misalnya, kalau saya lempar dengan batu yang besar, ya kacanya pasti pecah. Itu hukum alam, natural. Kena batu, kacanya kena batu yang dilempar pasti pecah. Atau kalau kepala saya terbentur pasti sakit. Yang kedua, itu kekuatan preternatural. Kekuatan metafisik melampaui fisika, tidak pakai hukum fisika, melampaui hukum fisika, tapi berasal dari sumber yang adalah ciptaan, seperti roh-roh jahat atau para malaikat. Itu preternatural namanya. Kemudian ada kekuatan supranatural. Nah, supranatural ini benar-benar kekuatan dari Sang Pencipta itu sendiri. Masalahnya adalah orang tidak mau mengakses kekuatan supranatural melalui sakramen, doa, dan wahyu, tetapi mau beralih ke kekuatan preternatural, mengabaikan kekuatan supranatural. Itu yang terjadi okultisme. Ya. Sesuatu yang sebenarnya harus milik Allah, tapi biasanya dipelintir oleh iblis atau apalah begitu. Kekuatannya memang metafisik, tapi bersumber dari ciptaan. Meskipun metafisik, tapi bukan adikodrati.
Nah, mari kita lihat bagian yang ketiga, kita bedah psikologis dan sosiologis. Mengapa banyak orang yang tertipu? Masih saja mau tertarik ke situ. Mungkin, meskipun mungkin tahu ya. Mungkin orang Katolik itu tahu bahwa kalau sudah beriman, rajin misa, harusnya tidak boleh pergi ke dukun-dukun seperti ini atau orang pintar seperti ini. Kenapa? Karena ada bias kognitif. Otak manusia ini memang suka ditipu. Ya. Psikologi modern, termasuk riset American Psychological Association, tahun 2021 itu menjelaskan bahwa banyak klaim medium dan peramal itu bertahan karena trik sederhana. Triknya sederhana, namanya cold reading. Cold reading. Ini artinya seni membaca ekspresi, intonasi, dan respon lawan bicara, lalu memantulkan balik ramalan yang terasa akurat. Itu cold reading namanya. Ditambah dengan Barnum statements, kalimat generik seperti Anda orang yang peduli, tapi sering merasa tidak dimengerti. Hasilnya hampir semua orang merasa itu tepat sekali. Oh, tepat banget mengenai diri saya. Padahal itu sebenarnya gambaran umum kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau peramal bisa mengenali sifat umum manusia, itu bukan bukti supranatural. Itu bukti mereka lulus kursus psikologi gratis di Google dan punya skill mengarang cepat. Ya. Jadi hati-hati. Itu sebenarnya dia sebenarnya bicaranya kondisi umum manusia, tapi dia pakai bahasa yang seolah-olah menunjuk kamu unik sekali seperti itu. Kepada semua orang kata yang sama. Karena itu ada bias kognitif. Kemudian ada eksploitasi luka batin. Nah, ini yang paling sering. Banyak orang yang mencari medium atau okultisme bukan karena penasaran akademis, tapi karena duka yang belum selesai, ketakutan akan masa depan, atau rasa kehilangan kendali. Ya, secara psikis sebenarnya sakit ya. Medium itu menjual ilusi konsolasi penghiburan, seolah-olah memberikan penghiburan, pesan dari orang yang sudah meninggal, atau gambaran masa depan yang menenangkan, ya kan? Nah, masalahnya konsolasi atau penghiburan palsu ini justru memperpanjang ketergantungan. Alih-alih mengolah rasa duka melalui doa, sakramen, atau terapi yang sehat, mereka terjebak dalam siklus bayar untuk pesan spiritual yang makin lama makin kosong. Jadi bayar terus. Silahkan transfer dulu, nanti baru saya beritahu kamu masa depan seperti apa. Saya akan melihat garis tangan kamu, bayar dulu berapa begitu. Oh, bahaya. Makin lama makin kosong. Itu eksploitasi luka batin. Kemudian ada dinamika sosial. Orang sebenarnya lapar makna di tengah Kristus. Sosiologi mencatat bahwa ketertarikan pada okultisme itu melonjak saat masyarakat mengalami krisis politik, ekonomi, atau eksistensial. Ini berdasarkan penelitian dari Stark and Bainbridge tahun 2017. Saat institusi formal termasuk agama dianggap gagal memberi jawaban, orang beralih ke spiritualitas instan yang mengklaim non-dogmatis dan universal. Padahal kenyataannya New Age dan okultisme itu punya dogma sendiri sebenarnya. Semua energi sama, semua jalan menuju Tuhan, dan semua nasib bisa diatur. Tidak ilmiah, tidak biblis, dan tidak logis. Tapi orang percaya begitu saja ya. So sad. Tapi itulah manusia. Ya. Kemudian ada kecanduan sensasi rohani. Ini paling. Okultisme ini memicu dopamin hit rohani. Rasa wah ketika merasa tahu sesuatu yang misterius. Tapi seperti candu lainnya, dosisnya harus naik terus. Hari ini cukup satu sesi tarot, besok harus ikut workshop membuka mata ketiga, atau membaca aura, dan aneh-aneh lainnya. Pada akhirnya, bukan kedalaman iman yang bertambah, tapi ketebalan dompet sang paranormal. Dengan kata lain, masalah okultisme tidak hanya teologis, tapi juga psikologis dan sosial. Dia memanfaatkan bias otak, luka hati, rasa lapar makna, dan ketagihan sensasi untuk memasarkan produk yang dijual mahal, tapi bernilai nol bagi keselamatan jiwa. Nah, mari kita lihat apa aplikasi pastoralnya. Jalan keluar yang rasional dan spiritual, rohani,
yang otentik maksudnya. Yang pertama, mari kita membangun hidup rohani yang otentik. Solusi paling sederhana tapi paling diabaikan untuk menghindari jerat okultisme adalah kembali ke sumber, ad fontes. Doa, kitab suci, dan sakramen. Sekali lagi, doa, kitab suci, dan sakramen. Ingat, sakramen penting. Kalau Anda percaya bahwa Allah berbicara melalui sabdanya, kenapa mencari jawaban di meja bundar dengan lilin dan kartu tarot? Gereja menyediakan saluran resmi untuk rahmat. Ada ekaristi, pengakuan dosa, adorasi, rosario, sakramentalinya. Itu bukan sekedar simbol, saudara-saudariku, tapi jalur komunikasi langsung dengan Tuhan yang benar-benar hidup. Doa, terutama doa bersama para kudus. Ya. Jadi meminta arahan hidup dari tarot sambil mengaku percaya Tuhan sama seperti memanggil ojek online saat sudah duduk di mobil pribadi yang siap mengantar. Tapi lebih mahal, lebih lambat, dan penuh risiko. Nah, kemudian perlu dukungan emosional dan psikologis. Banyak yang terjerat okultisme karena luka batin atau duka. Gereja menyarankan jalan yang sehat. Konseling profesional, kelompok dukungan saat duka, atau pendampingan rohani. Paroki bisa menyediakan forum terbuka untuk berbagi kesedihan, sehingga kebutuhan untuk berbicara dengan orang mati bisa dialihkan ke percakapan dengan Tuhan yang memegang hidup dan mati. Orang-orang yang frustrasi, putus asa, jangan lari ke okultisme. Datang, bicara dengan Tuhan, temuilah Tuhan, adorasi sakramen Maha Kudus. Kemudian butuh pendidikan iman yang konkret. Katekese bukan hanya soal menghafal doktrinnya, tapi juga membongkar produk spiritual palsu yang beredar. Umat perlu tahu perbedaan antara rasa ingin tahu yang sehat dan rasa lapar sensasi rohani yang berujung penyesatan. Jadi hati-hati dengan mujizat-mujizat murahan di luar sana ya. Pastoral yang efektif harus mengajarkan bahwa larangan gereja soal okultisme adalah proteksi, bukan pembatasan semata, perlindungan. Ya. Kemudian kita perlu melakukan discernment of spirit ala Thomas Aquinas, atau pembedaan roh namanya. Istilah teknisnya mereka yang berada di bidang formasi biasanya tahu discernment of spirits. Aquinas ini mengajarkan prinsip discernment, artinya menilai setiap dorongan atau pengalaman rohani berdasarkan kesesuaiannya dengan wahyu dan ajaran gereja. Penting. Tidak semua tanda petik getaran positif itu berasal dari Roh Kudus. Tidak semua yang kamu rasa nyaman, nikmat, apa segala itu berasal dari Roh Kudus. Jika ragu, mintalah bimbingan dari pembimbing rohani yang setia pada ajaran magisterium, bukan pembimbing yang membagi energi kosmik di TikTok Live. Bahaya. Kemudian perlu komunitas dan akuntabilitas. Iman adalah proyek komunitas. Umat yang aktif di kelompok kecil, komunitas doa, atau pelayanan paroki akan punya jejaring dukungan yang mencegah mereka mencari pelarian di tempat yang salah. Komunitas yang sehat adalah pagar pertama melawan godaan spiritualitas soliter, spiritualitas sendiri-sendiri yang rawan tergelincir ke dalam okultisme. Intinya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam dari Kota Kupang, Kota Karang. Pastoral melawan okultisme bukan sekedar berkata jangan, tapi menyediakan ini jalan yang benar. Kalau gereja cuma melarang tanpa membekali umat dengan alternatif sehat dan rohani, larangan itu akan terdengar seperti aturan lalu lintas di jalan kosong, mudah diabaikannya. Lampu merah baru jalan sedang kosong, ya saya tidak perlu berhenti kan, gas, begitu ya kan. Oke. Mari kita berikan 1-2 kritik terhadap narasi membuka pikiran ala New Age. Narasi buka pikiran ala New Age ini terdengar manis di permukaan. Semua agama sama, semua energi sejalan, semua jalan menuju Tuhan. Tapi begitu diperiksa dengan akal sehat dan iman Katolik, ternyata isinya campuran potongan ayat kitab suci, ritual pagan,
dan slogan motivasi ala seminar bisnis disajikan dengan harga khusus yang bikin dompet jadi kering. Mari kita lihat apa saja kritik terhadap narasi New Age ini. Yang pertama, ada klaim bahwa semua energi sama. Kalau semua energi sama, kenapa orang New Age masih repot membedakan energi positif dan energi negatif? Kalau tidak ada perbedaan hakiki, silahkan saja pakai energi dari kebohongan, iri hati, atau amarah. Tapi begitu kenyataan menampar, mereka buru-buru mencari penyembuhan lewat kristal atau meditasi. Produk yang tentu saja bisa dibeli dari mereka. Hati-hati gantung itu kristal-kristal yang katanya menyerap segala macam penyakit. Kemudian ada spiritual tapi tidak beragama. Ini yang paling sering. Label ini populer karena memberi kesan kebebasan, ilusi kebebasannya. Padahal isinya dogma tipis-tipis yang lebih sempit dari ajaran agama manapun. Mereka menolak otoritas gereja, tapi mematuhi aturan energi dari influencer rohani. Mereka mencemooh sakramen sebagai tradisi manusia, tapi percaya pada ritual pembersihan aura yang bahkan tidak punya referensi sejarah yang jelas, bukan? Ya, coba pikir baik-baik saudara-saudara. Kemudian ada sinkretisme yang kosmetik. New Age ini gemar meminjam simbol dari berbagai macam agama. Ada salib, ada mantra Hindu, ada dupa Buddhis, lalu mencampurnya menjadi ritual universal yang katanya netral. Kenyataannya, ini bukan netralitas, ini dekontekstualisasi total, membuang konteksnya secara total. Ibarat mencampur kopi, minyak goreng, dan air kelapa, lalu mengklaim itu minuman sehat. Mau minum. Campur kopi dengan minyak goreng lalu air kelapa. Padahal masing-masing kopi ada konteksnya, minyak goreng ada konteksnya, air kelapa ada konteksnya. Ya kan, tidak bisa dicampur satu lalu minum satu kali. Itu sinkretisme kosmetik. Kemudian ada kebenaran yang cair, lentur. Itu sama dengan kebenaran yang tidak ada. Filosofi mereka, kaum New Age, kalau terasa benar, berarti benar. Kalau kamu merasa itu benar, berarti benar. Aduh, subtil sekali. Ini bukan spiritualitas, ini murni relativitas. Ini relativisme murni. Dalam kerangka Katolik dan juga logika normal, kebenaran tidak berubah hanya karena perasaan sedang nyaman. Salib Kristus tidak pernah terasa nyaman, tapi justru di sanalah keselamatan diberikan. Jadi, kalau mau masuk gereja karena mencari kenyamanan, kamu cocok menjadi Kristen yang di luar gereja Katolik itu. Mengaku open-minded, tapi menutup diri dari kritik adalah seperti mengaku jago berenang, tapi hanya mau latihan di bak besar di kamar mandi, namanya apa? Batu bak besar yang bisa mandi sambil rebahan itu. Pikiran terbuka yang sehat menerima cahaya kebenaran, bukan sembarang lampu kelap-kelip yang bikin silau. Cahaya kebenaran itu bukan sembarang lampu kelap-kelip, pakai lampu apa itu? LED itu kan. Jadi saudara-saudari, mari kembali ke sumber. Tinggalkan sinyal liar. Ini seruan untuk orang Katolik dan orang Kristen yang mau menjadi Katolik. Larangan gereja terhadap okultisme, praktik New Age, dan perantara arwah bukanlah sisa hukum kuno yang sudah kedaluarsa. Dia berakar pada kitab suci yang tegas, ditegaskan oleh magisterium, dan diperkuat oleh analisis filosofis tomistik yang menunjukkan bahwa semua itu adalah pelanggaran langsung terhadap virtu iman, kebajikan iman, dan penyembahan yang layak bagi Allah. Psikologi dan sosiologi modern hanya menambah lapisan bukti. Okultisme hidup dari bias kognitif, luka batin, dan kelaparan makna. Dia memasarkan sensasi sebagai kebijaksanaan, menjual ilusi kendali sebagai solusi rohani, dan meninggalkan penggunanya dengan iman yang keropos. Jalan keluar yang sehat sudah tersedia. Hidup rohani otentik melalui doa, sakramen, kitab suci. Dukungan emosional dan psikologis yang benar,
pendidikan iman yang cerdas, discernment yang tajam, dan komunitas yang saling menguatkan. Itu fungsinya KUB ya. KUB, maksudnya kalau di Kupang mengerti KUB ya. Semua itu bukan sekedar pengganti hiburan rohani palsu, tapi satu-satunya jalur yang memelihara keselamatan jiwa. Nah, pesan terakhir, saudara-saudariku, kalau mau bicara dengan orang yang mati, bicaralah dengan Dia yang mengalahkan kematian. Jangan menukar cahaya Kristus dengan lampu redup dari pemandu roh yang bahkan tidak bisa menjamin nasib dirinya sendiri. Surga bukan pusat layanan pelanggan, call center. Surga bukan call center, dan Tuhan bukan mesin pencari yang bisa dihack. Dia adalah sumber yang memanggil kita untuk percaya, bukan untuk memata-matai masa depan di luar tangannya. Iman yang sehat, saudara-saudari, menatap masa depan dengan harapan, bukan dengan kartu tarot atau garis tangan. Dan gereja dengan segala jangan dan harusnya sebenarnya sedang berkata, tetaplah di sini, di dalam gereja Katolik, di jalan yang aman, karena di luar sana Anda bukan sedang bermain, Anda sedang bertaruh nyawa kekal. Nyeh benje pohwalone Yesus Kristus i Maria Safse Jemitsa. Dan poin menariknya adalah bahwa ketika memandang doa para kudus, dulia orang Katolik terhadap para kudus di surga, apologet Protestan cenderung jatuh ke sini. Mereka memandang itu sebagai okultisme, New Age okultisme, dan pemanggilan roh. Mereka menyasar, menembak sasaran yang salah, termasuk yang terakhir dari Patrus Smith. Salah. So, good job.